Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan biodata narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Nurul Hasanah tahun pelajaran 2020-2021. Nama lengkap Muryani, nama panggilan Kak Mur. Tempat tanggal lahir Lebak 6 Juni 1995. Alamat Kampung Cihelang, RT 05 RW 02, Desa Cimangenteng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hobi sepak bola. Riwayat hidup SD, SDN 1 Cimangenteng, lulusan tahun 2007. SLTP MTS Nurul Hasanah, lulusan tahun 2011. SLTA SMA Nurul Hasanah, lulusan tahun 2014. S1 STAI Wasilatul Falah, lulusan tahun 2020. Riwayat pekerjaan tahun 2014 FIF Group, tahun 2015 STA Kawarca Lebak, tahun 2015 Pembina Pramuka SMP Negeri 9 Rangkas Bitung, tahun 2017 Kangen Water Rangkas Bitung, tahun 2020 Mitra Bisnis PT SMM. Pengenalan organisasi tahun 2010 Wakil Ketua OSIS MTS Nurul Hasanah, tahun 2011 Wakil Ketua OSIS SMA Nurul Hasanah, tahun 2012 Ketua OSIS SMA Nurul Hasanah, tahun 2013 Ketua DKR Rangkas Bitung, tahun 2016 Ketua DKC Kabupaten Lebak, tahun 2017 Bidang Kaderisasi PIKS Wasilatul Falah, tahun 2018 Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Wasilatul Falah, tahun 2019 Ketua Bidang Eksekutif Mahasiswa Wasilatul Falah. Moto hidup, tangiskanlah kedua orang tuamu dengan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi, pagi, pagi. 2 kali tepuk Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muryani. Saya pembina di SMA Nurul Hasanah. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka menjelaskan tentang kepramukaan tentunya di ambalan kita atau di sekolah SMA Nurul Hasanah. Saya alamat di Kampung Cihelang. Jadi saya juga selaku alumni juga di sini di SMA Nurul Hasanah. Kita sharing-sharing saja karena keilmuan ataupun pembelajaran tentang pramuka dari SD, MTS sampai SMA itu sama aja. Sejarahnya tidak akan berubah. Nama pandu dunianya sama saja, atau ya pokoknya semua itu sama. Yang membedakan adalah kegiatannya nanti di dunia penegak. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, mungkin kakak juga punya sejarah di sini. Masuk di SMA Nurul Hasanah itu di tahun 2011 dan alhamdulillah di 2014 selesai di dunia SMA, dan sekarang ya saya diberikan tanggung jawab di SMA Nurul Hasanah ini untuk mengisi di Pembina Pramuka. Nah, untuk kegiatan kepramukaan di SMA Nurul Hasanah ini kita seperti biasa di hari Jumat di pukul 14.00 sampai 16.30. Nah, mungkin
ada juga yang tahu dengan saya karena saya juga masih berada di lingkungan ini, tidak jauh, sangat dekat dengan sekolah juga, yaitu jaraknya sekitar 100 meter dan setiap hari ya hanya jalan kaki kalau misalkan ke sekolah. Nah, dulu saya di SMA juga ikut pramuka, terus ikut OSIS. Nah, di tahun saya tuh tahun 2011 memang saya hanya beberapa orang saja yang ikut serta. Pertama ada saya sekitar 1 atau 2, 3, 4, 5 orang yang ikutan kegiatan kepramukaan ini. 2012, 13, 14. Nah, saya diberikan tanggung jawab di tahun 2012 untuk mengisi pradana karena memang hanya ada 2, saya dan teman saya. Nah, saya dijadikan di pradana tapi memang tidak dilantik karena ya strukturnya pengurusnya itu memang tidak ada karena keaktifan hanya ada beberapa orang. Tapi tidak memutus rasa semangat saya pribadi waktu itu ketika menjadi seorang siswa di SMA Nurul Hasanah. Kalau ditanya bangga atau tidak, ya saya sangat bangga sekolah di SMA Nurul Hasanah tentunya, karena ya pertama ya kalau sekolah itu bukan persoalan hanya kita belajar, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dimanapun. Nah, saya diberikan kesempatan luas oleh sekolah. Saya pernah diberikan izin kegiatan selama 1 minggu, terutama kegiatan yang Sumedang. Nah, terus saya juga diberikan kesempatan untuk kegiatan di Jakarta ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada yang namanya memutus ataupun tidak memperbolehkan. Itu waktu angkatan saya ya sekitar di tahun 2012. Nah, adik-adik yang sekolah yang masuk ke SMA Nurul Hasanah ini bukan orang-orang yang pemalas pastinya, punya motivasi tinggi. Sama halnya saya, seperti dulu saya tuh saya pengen sekolah bukan karena saya ingin mencari jasa, tapi ingin mencari pengalaman ataupun nambah wawasan kembali karena tidak cukup di jenjang hanya MTS saja. Aku ucapkan selamat datang tentunya adik-adik di lingkungan SMA Nurul Hasanah ini. Mungkin sudah tidak aneh lagi karena ada sebagian juga yang lulusnya masih ada di lingkungan di Nurul Hasanah atau yang disebut dengan MTS Nurul Hasanah. Dan kabar informasinya saya dapatkan bahwa ada beberapa orang juga dari luar, ini sungguh luar biasa. Jadi SMA Nurul Hasanah ini bukan hanya ini aja untuk lokal ataupun hanya warga di Cimangun, tapi dari luar juga. Di sini kita akan sharing tentang kegiatan kepramukaan di SMA Nurul Hasanah. Nah, saya ingin tanya dulu nih untuk adik-adik, apakah di MTS-nya pernah mengikuti kegiatan kepramukaan? Nah, kalau misalkan ikut serta, nah ini kayaknya lebih seru nih nanti ketika masuk di dunia penegak. Nah, kepanjangan pramuka memang ya seperti biasa, Praja Muda Karana, dan artinya pun juga orang mengatakan orang yang suka berkarya. Nah, di kita ini di Indonesia, nah sudah diresmikan tanggalnya itu setiap hari pramuka itu di tanggal 14 Agustus. Nah, itu hari tunas kelapa. Nah, usia, jadi pramuka itu punya jenjang usia, ada dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Nah, kita masuknya di mana di dunia SMA ini? Masuknya di dunia penegak. Tapi kalau kita lihat dari umur, ya, karena pramuka itu bukan lihat dari jenjang sekolahnya, tapi lihat dari umurnya. Nah, umurnya itu kan ada untuk siaga itu kan umurnya 7 sampai 10 tahun. Nah, biasanya memang kalau di sekolah itu umurannya masih di SD. Nah, sedangkan untuk penggalang itu di umur 11 sampai 15 tahun. Nah, yang penegak itu sekitaran 16 sampai 20 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah memang adik-adik ini sudah berusia 16 tahun atau masih di bawah 16 tahun? Nah, jika memang di bawah 16 tahun berarti adik-adik adalah masih disebut dengan calon penegak. Nah, seperti itu. Nah, terus
apa sih sebenarnya yang disebut dengan kepramukaan? Nah, sebenarnya ada perbedaan nih dari ada sejarah gerakan pramuka, lalu ada kepramukaan, lalu ada pramuka. Nah, kakak hanya mau menjelaskan secara singkat saja. Jadi biar semua hafal, mudah dipahami bahwa gerakan pramuka itu adalah wadah. Jadi wadah. Nah, kalau untuk kepramukaan itu adalah kegiatannya. Nah, kegiatannya itu apa sih sebenarnya? Nah, kegiatannya banyak. Entah itu kegiatan di sekolah, latihan rutin, kegiatan di luar. Nah, pramukanya siapa? Nah, pramuka itu adalah orangnya atau pelakunya. Nah, terus yang gerakan pramuka tadi wadah. Wadah itu ya tadi tuh ada seperti di sekolah di gugus depan. Nah, itu juga itu yang namanya wadahnya. Nah, terus apa sih sebenarnya arti dari kepramukaan tersendiri? Nah, kalau misalkan dari pengertiannya bahwa yaitu sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, jadi proses pendidikan ini ada mengalami dengan kegiatan yaitu prosesnya di luar lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik ataupun menyenangkan, sehat, dan semuanya bisa mengandung hal-hal yang baik. Nah, terus kalau misalkan kita berbicara dengan sejarah gerakan pramuka, mungkin ya kita sudah tidak aneh lagi lah. Siapa nama Bapak Pandu Sedunia, siapa nama Bapak Pandu Indonesia, kita juga sudah diajarkan dari MTS, dari SD, sejarah-sejarah itu. Yang terpenting bahwa sejarah gerakan pramuka itu masuknya atau kepanduan di Indonesia itu di tahun 1993. Nah, jadi dulu itu kan masih bergabung antara Indonesia dan Belanda. Jadi yang mendirikan waktu itu ada organisasi nasional organisasi yaitu disebut dengan NPO, itu yang adanya di Bandung. Nah, lalu ada juga di tahun yang sama di Jakarta juga didirikan, masih sama Belanda juga, yaitu Jong Indones Patriot Organisasi atau disebut dengan JIPO. Nah, jadi sejarah itu tidak akan berubah, akan tetap sama. Nah, terus kakak juga ingin menanyakan buat adik-adik juga, siapa nih yang sering ikut kegiatan kepramukaan yang aktif latihannya di setiap minggu? Contoh, kalau misalkan ada yang dari luar, latihannya hari apa nih, hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, sama halnya ketika kita masuk di SMA ini, kita juga akan ada latihan rutin. Nah, jadi nanti kita akan bahas programnya apa saja di SMA Nurasana. Kita akan bahas terlebih dahulu yang disebut dengan tadi itu gerakan pramuka. Lalu apa sih sebenarnya tujuan gerakan pramuka? Nah, tujuan gerakan pramuka ini yang pertama adalah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, lalu disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang yaitu berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Nah, jadi tujuannya itu ada berbagai macam ya. Tadi sudah disebutkan, yaitu untuk memiliki kepribadian yang beriman. Nah, sama halnya di Islam juga bunyinya yang pertama iman, kan ada 6 ya. Jadi mungkin kita jeda terlebih dahulu, kita rehat dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi. Ekoners, belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru?
Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang prinsip gerakan pramuka. Nah, prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam isinya. Lalu yang ketiga, yaitu peduli terhadap dirinya pribadi. Yang terakhir adalah taat kepada kehormatan pramuka. Nah, apa yang tadi disebutkan yaitu prinsip gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa. Jadi iman itu adalah kekuatan kita, yang dimana selanjutnya adalah takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu peduli terhadap bangsa. Nah, pedulinya seperti apa untuk kita? Itu sesama ini aja, kita sama belajar dan yang lainnya, itu sama halnya. Nah, terus sesama hidup ini ya kita saling bersosialisasi dengan teman kita. Jadi jangan sendiri ataupun egois dan yang lainnya. Dan alam itu ya itu lingkungan kita, kayak makhluk binatang, terus ada tumbuhan dan sebagainya. Nah, lalu peduli terhadap dirinya pribadi, ya seperti apa sih pedulinya? Ya pribadi kita harus menjaga dari hal-hal yang buruk, yang sifat-sifat negatif kita tinggalkan. Nah, contoh ada teman kita yang nggak sekolah, nggak melanjutkan, mendoktrin kita, ngapain sih sekolah, buat apa kalau untuk kerja. Nah, itu yang bahaya. Nah, maka kita harus peduli karena kita akan panjang ya, kehidupan kita masih panjang, perjalanan kita harus banyak kegiatan ataupun yang pendidikan sampai tinggi, kalau bisa ya sampai S1, S2 ataupun S3. Nah, jadi cita-cita harus tinggi. Lalu yang disebut dengan taat kepada kehormatan pramuka, ya tentunya yang kehormatan pramuka itu kan ada 2. Yang pertama Trisatya, yang kedua itu adalah Dasa Dharma Pramuka. Nah, lalu metode kepramukaan itu yaitu adalah dengan cara belajar yang instruktif, progresif ya, melalui dengan pengamalan kode penguatan gerakan pramuka, lalu belajar sambil bermain atau belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Lalu kegiatannya menarik, menantang, lalu kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, lalu dorongan dan dukungan. Nah, terus ada lagi penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, pengamalan tadi itu seperti apa? Ya tadi tuh kayak bunyi Trisatya kita jalankan, bunyi Dasa Dharma yang 10 poin kita jalankan. Terus belajar sambil melakukan. Belajarnya seperti apa sih sebenarnya? Ya tadi tuh kita lagi belajar tentang, contohnya kalau di penegak ini dengan
PBB atau peraturan menulis. Nah, kita juga sambil melakukan, bukan hanya teori saja. Lalu kegiatan berkelompok. Nah, kegiatan berkelompok ini kita juga sudah hafal. Contoh kegiatan kelompok kita, permainan sepak bolanya di pramuka juga ada, entah itu kegiatan pembuatan pioneering ataupun kegiatannya L ya dan sebagainya, itu ada kegiatan berkelompok, jadi tidak sendirian. Nah, terus yang pastinya ketika kita berkelompok pasti muncullah kerjasama, di mana anggota pramuka itu wajib bisa bekerja sama dan berkompetisi. Tentunya berkompetisi ini dalam arti di dunia pendidikan, jadi harus bisa berprestasi, entah itu di sekolah, di kegiatan di formal ataupun informal. Nah, terus yang menarik dan menantang ini seperti apa sih sebenarnya di dunia penegak itu? Ya, kegiatan menarik itu bukan hanya bukan menarik kayak tambang dan sebagainya, bukan. Jadi kegiatan yang bisa membuat suasana baru, ya, menarik perhatian orang lain agar mau masuk pramuka. Nah, kalau yang menantang ini apakah memang harus kegiatan yang menantang yang berupa negatif? Contoh itu renang ya di ketinggian tinggi, laut terjun, itu tidak. Jadi kegiatan yang menantang itu dalam arti bisa membuat orang atau anggota pramuka ini semangat dalam kegiatan. Nah, terus kegiatan kepramukaan itu bukan hanya kegiatan di sekolah, itu bisa di alam terbuka. Kegiatan bisa dihikingkan, bisa dikemahkan. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada yang namanya penghargaan berupa tanda. Jadi dunia penegak itu juga sama sebenarnya. Ada yang namanya TKU sama TKK, tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Nah, terus ada satuan terpisah juga, apa yang tadi saya sebutkan bahwa di SMA Nur Hasanah ini mempunyai satuan terpisah, yaitu antara putra dan putri. Nah, sekarang kita mungkin akan lebih banyak membahas tentang SMA Nur Hasanahnya atau tentang kepramukaan yang ada di sekolah kita. Tadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang masuk ke bisa dipahami oleh adik-adik bahwa yang namanya pramuka dalam arti sempitnya tadi itu praja muda karana, dan lebih ininya artinya orang yang suka berkarir. Kegiatannya juga sama, itu kegiatan latihan rutin, kegiatan bulanan ataupun kegiatan tahunan. Nah, di SMA Nurul Hasanah ini kita mempunyai ambalan yang namanya Multatuli dan Siti Fatimah. Alhamdulillah nomor kudetnya juga ada, nomornya 145 untuk putra, 146 untuk putri. Nah, lalu kegiatan di SMA Nurul Hasanah ini alhamdulillah ya tidak pernah ketinggalan dalam hal kegiatan di di kegiatan di ranting ataupun di kecamatan ya, entah itu di kabupaten, cabang, wakil daerah, wakil nasional, dan selalu update ikut kegiatan-kegiatan di wakil cabang ataupun yang lainnya. Saya juga punya kenangan indah bahwa dari angkatan saya pribadi dan kakak kelas, alhamdulillah tuh kegiatan kepramukaan di SMA Nur Hasanah ini sangat aktif. Ada 2 kali kalau tidak salah itu yang kegiatan nasional yang diwakili oleh SMA Nur Hasanah 3. Yang pertama itu di angkatan di tahun 2000, kalau tidak salah di angkatan 2010-an itu ada yang berangkat ke, kalau nggak salah, ke Palembang, ke Lokoki. Nah, terus yang kedua ada juga yang berangkat ke Sumedang, dan yang ketiga sama kegiatannya di Sumedang. Nah, itu di tahun 2012 tuh ada kegiatan di nasional, SMA Nur Hasanah itu ikut serta dan partisipasi yang sangat luar biasa tentunya. Meskipun berada di lingkungan kampung, tapi kegiatannya bisa sampai ke jauh. Nah, itu. Nah, terus bagaimana keadaan yang sekarang? Nah, sama, kegiatan yang ada di sekolah juga sama kegiatannya, entah itu partisipasi di cabang juga ikut serta. Nah, ada kegiatan rutin setiap tahun itu adalah lompat. Nah, lompat itu perjalanan kaki. Nah, jadi buat adik-adik jangan samakan kegiatan yang ada di Penggalang ataupun di dunia SMP, MTS dengan di dunia SMA ataupun penegak. Itu akan berbeda kegiatannya. Biasanya kalau di MTS kita tidak diperbolehkan kegiatan yang jauh, kegiatan yang
entah itu kegiatan menantang ataupun yang lainnya. Kalau di dunia kepenegakan itu diperbolehkan. Yang terpenting tadi itu ada bimbingan dari entah itu dari pembina ataupun dari pihak sekolah tersebut. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya yang pernah kita laksanakan di sekolah, yaitu seperti biasa entah itu pemilihan pradana putra ataupun putri, latihan rutin setiap minggu sekali. Belajarnya ya kayak seperti PBB, entah itu variasinya, yel-yel, kegiatan ya entah itu kirim sandi dengan sandi semaput, morse, itu juga diajarkan. Tapi lebih banyak pemahaman tentang manajemen, ya tentang manajemen di dunia yang namanya penegak, karena di bunyi Trisatya itu kan bukan lagi menyiapkan, tapi terjun ke lapangan itu dengan kegiatan bakti sosial. Nah, kegiatan-kegiatan itu di tahun 2019 atau masuk 2020 mungkin kita juga mengetahui bahwa tidak ada aktivitas selama di bulan Maret karena COVID-19 ya, atau COVID-19. Dari bulan Maret kita diliburkan sampai sekarang kita harus melalui dengan daring, tapi tidak memutus rasa semangat kita. Kegiatan kepramukaan tetap kita bisa laksanakan dengan metode yang baru tentunya, dengan keilmuan-keilmuan yang baru, dengan menggunakan berupa telepon ataupun laptop dan sebagainya, entah itu bisa di Zoom meeting ataupun yang lainnya. Jadi sangat banyak kesempatan buat adik-adik ketika masuk di SMA Nulasana bisa menjadi orang yang luar biasa. Tentunya tahapannya memang kita harus mulai dari awal. Kita akan bahas lebih lanjut, yaitu dengan yang namanya sejarah entah itu tuli maupun sistematik. Pandemi COVID-19 saat dipungkiri menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, banyak dari segi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada rutinitas sehari-hari manusia, yang biasanya menjalankan aktivitas seperti bekerja, sekolah, berolahraga, dan lainnya. Kini dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Oleh karenanya, istilah new normal hadir sebagai kehidupan baru dari adanya pandemi COVID-19. Idealnya konsep the new normal baru dapat dilakukan saat kurva infeksi sudah melandai dan menandakan jumlah kasus COVID-19 baru sudah berkurang setiap harinya. Di Indonesia kurva ini sama sekali belum melandai, bahkan masih terus melonjak dan bisa jadi belum mencapai puncaknya. Karena itu dengan adanya pembukaan kembali fasilitas publik, masyarakat Indonesia perlu lebih waspada lagi. Terus, langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam fase the new normal? Berdamai dengan keadaan. Menurut psikolog klinis Adam Borlan, salah satu bagian terpenting agar sukses beradaptasi dengan the new normal adalah menerima kenyataan bahwa hal ini juga baru bagi semua orang. Meski ada rasa kecewa atau frustasi yang kita rasakan, Borlan menyarankan agar kita tetap berusaha untuk melewati proses adaptasi ini dengan mempertahankan rutinitas seharian. Jaga komunikasi face to face dengan orang lain. Rasa kecewa dan frustasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari di tengah situasi saat ini. Oleh karena itu, Borlan menyarankan agar kita tetap terhubung dengan orang lain. Untuk mengatasinya, cobalah untuk mengomunikasikan apa yang kita rasakan kepada teman atau keluarga. Cara ini akan membantu kita agar tidak lagi merasa sendiri. Namun melalui dengan telepon seluler atau menggunakan alat komunikasi digital. Atur dan jaga keseimbangan emosi. Memang sulit menyeimbangkan emosi ketika kita baru beradaptasi dengan situasi baru. Namun, keseimbangan emosi sangat diperlukan agar kita tetap tenang di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, keseimbangan emosi juga turut menentukan kesehatan fisik kita. Untuk mencapai keseimbangan emosi, yang perlu kita lakukan adalah
mengidentifikasi perasaan kita tanpa melakukan penghakiman. Fokus pada masa kini. Menurut Boran, situasi pandemi membuat kita selalu membayangkan hal buruk akan masa depan dan menyesali apa yang seharusnya kita lakukan di masa lalu. Menurutnya, hal tersebut hanya akan membuat kita sulit beradaptasi dengan keadaan dan tidak bisa fokus pada hal-hal yang harus kita kerjakan di masa kini. Nah, itulah bagaimana cara hidup di The New Normal. Dari Rasulullah SAW dan ditunggu surganya Allah. Jadi kita diharapkan untuk menjadi wanita yang solehah agar bisa sama halnya seperti Bunda Siti Fatimah. Nah, di kegiatan yang tadi saya disampaikan bahwa kegiatan yang ada di SMA Nurul Hasanah ini kegiatannya baik kegiatan mingguan, bulanan, tahunan juga ada, dan keaktifan di kuartir ranting, di cabang maupun di daerah juga sama banyak ya, ikut serta kegiatan romas gabungan atau misalkan lomba-lomba yang lainnya. Dan di tahun 2012 juga saya pernah ikut kegiatan lomba atas nama SMA Nurul Hasanah, kegiatan selama 1 minggu, yaitu lomba di tahun 2012. Nah, jadi buat adik-adik, meskipun kita sekolah berada di lingkungan kampung, tapi insya Allah kita tidak kampungan. Ya, dimanapun berada kita belajar, motivasi harus kita tinggi, dan keilmuan juga insya Allah akan sama. Guru-guru kita yang ada di sini juga sama seperti guru-guru yang ada di negeri, yang ada di kota. Tidak jauh berbeda karena sama semuanya melalui proses pendidikan. Jadi jangan minder meskipun ya kita hanya bisa sekolah di kampung. Tapi jadikan motivasi bahwa setelah kita masuk di dunia SMA itu di Nurul Hasanah, kita akan mengaktifkan, meluaskan SMA Nurul Hasanah ini di kancah Kabupaten Lebak. Entah itu kegiatan di pendidikannya, lomba-lomba sainsnya, atau lomba matematika, ataupun lomba-lomba sepak bola dan yang lainnya. Jadi kegiatan yang ada di SMA Nurul Hasanah ini bukan hanya kegiatan kepramukaan, tapi banyak sekali kegiatannya. Jadi buat adik-adik tetap semangat ya, tetap semangat, jangan sampai ada minder ataupun wah saya sekolah di sini karena saya miskin ataupun yang lainnya. Jangan, tetap pada pendirian bahwa kita harus mengejar cita-cita kita harus tinggi. Suatu hari nanti insya Allah apa yang kita ambil pendidikan di SMA Nurul Hasanah ini akan sangat berguna. Itu doa dari kiai kita atau dari mama kita. Nah, buat adik-adik yang sudah mengikuti MPLS ini, kakak harapkan tentunya kita harus bisa menjaga pribadi kita sesuai dengan tadi itu tujuan pramuka. Kita harus bisa menjaga diri kita tentunya. Sekarang di zaman COVID-19, sekolah juga diliburkan sampai bulan Desember ini. Kita harus banyak ya pola makan yang sehat, makanan yang bergizi agar terhindar dari segala penyakit yang menyerang tubuh kita. Tetap melaksanakan protokol yaitu dengan menggunakan masker. Alhamdulillah saya selalu menggunakan masker di setiap kegiatan maupun dalam perjalanan karena ini sangat diwajibkan. Nah, ini maskernya, dan jangan lupa juga untuk selalu bercuci tangan karena kuman akan terus menempel di tangan kita meskipun kita tidak bisa melihatnya. Nah, tetap gunakan hand sanitizer. Ini hand sanitizer tinggal digunakan saja setiap hari, setiap saat, dimanapun berada agar terhindar dari segala penyakit. Tetap semangat buat adik-adik yang masuk di SMA Nurul Hasanah. Insya Allah kita bisa, adik-adik bisa luaskan lagi SMA Nurul Hasanah. Mari kita berdoa bersama agar SMA Nurul Hasanah ini bisa lebih dari ini, entah itu dari segala fasilitasnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar fasilitas yang sekarang kurang kita bisa lebihkan, entah itu dari orang tua kita bisa menyisihkan ataupun yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, ulang lagi jaga kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah tentunya karena beliaulah yang Allah lah yang menentukan kita sampai ketiganya. Tapi perantara
caranya kita harus bisa dari itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.